Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamidalillah wa musholli ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Pemirsa Kafah Channel yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam sebuah rubrik acara Cangkruan bareng saya Cak Slamet Sugianto. Malam ini alhamdulillah kita mengambil sebuah tema krusial yang menjadi trending topik perbincangan publik berkaitan dengan keterkaitan kekhilafan Islam dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara bersama narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah seorang peneliti, seorang jurnalis senior, seorang aktivis, seorang pemerhati sejarah yang banyak melakukan kajian-kajian yang saya kira kompetensinya di bidang sejarah dan interaksinya dengan beberapa aktivis atau praktisi pemerhati persoalan sejarah juga cukup intens. Judul kita malam ini, rubrik Cangkruan bersama saya Cak Slamet Sugianto, adalah berjudul Menakar Jejak Khilafah di Nusantara. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa, Cak Rusdiansah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana, Cak? Kabar? Ya, ini kita ngobrol-ngobrol, Cak, ya. Ngobrol-ngobrol berkaitan dengan tema yang malam ini saya kira menjadi perbincangan ya di negeri kita, bahkan menjadi perbincangan di beberapa negara ya, terkait dengan fakta sejarah. Ya, saya kira Cak Rusdiansah bisa menjelaskan awal kalau kita bicara soal jejak khilafah di Nusantara, kemarin yang dipicu oleh sebuah film dokumenter ya, yang berangkat dari sebuah skripsi yang ditulis oleh Siniko Pandawa, seorang sejarawan milenial gitu. Saya kira Cak Rusdiansah juga sudah melihat ya filmnya itu. Ada beberapa hal yang sangat krusial berkaitan dengan itu, terutama kontroversi di seputar perspektif melihat fakta sejarah keterkaitan antara kekhilafan Islam dengan kesultanan-kesultanan di Nusantara. Keterkaitannya itu sejauh mana begitu. Tapi awal mungkin bisa dijelaskan dulu, Cak. Bagaimana sebetulnya paradigma atau teori dasar melihat fakta sejarah ini sebelum masuk sampai kepada substansi, kontroversi, dan berbagai persoalan-persoalan pandangan terkait dengan fakta sejarah jejak khilafah di Nusantara ini. Silakan, Cak, diberikan pengantarnya. Ya, terima kasih Ustaz Slamet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat aja, Cak. Cak Slamet ya. Cak Slamet ya. Oke. Jadi mungkin kalau dulu kan kita sering ngobrol-ngobrol di jalan musi gitu ya, tatap muka ketemu. Tapi sekarang karena masa pandemi ya lewat Zoom aja kita gitu. Nah, saya melihat film itu, saya mau bicara soal film itu dulu ya. Karena film ini kan memberikan kayak semacam inspirasi baru gitu ya, bahwa ada satu jenis film pendek yang memang bersifat tematik gitu ya. Tematik artinya temanya tema berusaha untuk mencari jejak ya, napak tilas gitu ya. Napak tilas tentang hubungan antara sejarah kesultanan atau sejarah kekhalifahan di Nusantara ini, yang disebut dengan Nusantara ini kan lebih dari wilayah Indonesia sekarang ini kan, karena yang disebut sebagai Nusantara itu semenanjung Melayu, yaitu Malaysia sekarang ini termasuk Nusantara itu kan. Kemudian sebagian besar kepulauan yang ada di bagian selatan dari Filipina itu juga Nusantara kan gitu. Nah, kalau kita perhatikan, film ini berusaha untuk menapak tilas ya, dari jejak gitu, di mana kira-kira kesultanan-kesultanan Islam pada waktu itu saling berinteraksi satu sama lain, lalu kemudian saling terhubung. Artinya kesultanan-kesultanan ini muncul dan berkembang bukan di satu ruang vakum,
bukan seperti di akuarium, tapi merupakan mereka muncul dan berkembang di dalam suatu situasi pada saat itu yang saling interkoneksi satu sama lain. Jadi ada hubungan. Misalnya Kesultanan Aceh itu berhubungan dengan Kesultanan yang ada di Malaka atau yang bahkan ada di kawasan Banten atau di Kesultanan Riau gitu. Mereka saling berinteraksi. Jarak pada saat itu tidak menjadikan masalah bagi mereka untuk saling berinteraksi satu sama lain gitu. Nah, ini yang saya lihat di dalam film itu digambarkan dengan baik, dengan bagus gitu ya. Secara kronologis gitu ya, terutama oleh narator gitu ya. Dan narator dari film itu saya kira bukan orang yang sekedar ngarang atau orang yang ngarang, orang yang berfantasi gitu. Saya tidak melihat itu. Narator yang disajikan dalam film itu betul-betul narator yang mengetahui, ya, membaca, menyelami, bahkan mencoba untuk menggali gitu ya, apa yang sedang tren ya pada saat sekarang ini dan pada masa lalu gitu. Masing-masing narator itu punya kayak semacam spesifikasi yang ditampilkan secara bergantian di dalam film itu. Yang saya suka dari film itu diantaranya adalah ketika intro instrumental pembuka. Jadi kalau instrumental pembuka itu kan dengan bunyi-bunyian ya, dengan ya khas kayak film-film action lah gitu. Jadi perkusinya dari nada iramanya itu membangkitkan semangat. Saya perbandingkan dengan film yang juga genre sejarah ya, kayak misalnya taruhlah film Soekarno atau film Cokroaminoto begitu ya, yang dimana kalau bahkan film Cokroaminoto itu sebelum kita di dalam ruangan bioskop gitu ya, sebelum menonton film itu, sebelum film itu ditayangkan, malah berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya, para penonton diajak begitu. Nah, kemudian ada intro lagu pembukanya gitu ya, intro pembuka. Musiknya itu juga bagus, dan saya kira musik pembuka dari film itu digarap dengan profesional. Jadi tidak amatiran gitu. Jadi beat iramanya itu disesuaikan dengan visualisasi yang tampil gitu. Yang tampak ada visualisasi tentang kerajaan Aceh, visualisasi tentang kerajaan Demak, lalu kemudian visualisasi kerajaan-kerajaan Islam yang lain gitu, yang secara substansi saling terkoneksi satu sama lain gitu. Ada hubungan antara satu sama lain, dan itu kemudian dijelaskan kepada kronologi berikutnya bagaimana hubungan itu dengan Kesultanan Utsmani. Nah, disinilah kemudian muncul barangkali banyak muncul kontroversi. Ada yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan dengan Kesultanan Utsmani. Tapi kalau kita merujuk kepada sejarah yang ada, taruhlah misalnya riset-riset yang dilakukan oleh sejarawan Turki, ya, yang saya kira sudah dimuat oleh kantor berita Turki itu kan, Anadolu Agency itu. Ismail Haqqi Hadi ya. Ya, Ismail Haqqi Hadi itu. Dia memang spesialisasi membaca dokumen-dokumen sejarah ya dari masa Utsmaniyah. Ya. Di Jerman itu ada satu bagian penting dari dokumen itu yang disebut sebagai Ottomanicum Archivum. Jadi arsip-arsip Ottoman Utsmaniyah. Ini berkesesuaian dengan statement yang disampaikan oleh Peter Carey di kita ya. Kan itu ada 2-3 pertanyaan yang disampaikan Peter Carey ke Pak Ismail Haqqi Hadi ya, Chef. Memang jawaban Pak Ismail Haqqi Hadi dalam kaitan ini itu sangat bijak. Dia mengatakan bahwa kalau sepanjang yang beliau teliti dokumen-dokumen itu memang belum spesifik ke kerajaan Jawa. Yang menjadi fokus beliau adalah kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh, hubungan antara Utsmaniyah dengan Kesultanan Aceh. Gitu. Tapi belum dibacanya atau belum ditemukannya dokumen itu bukanlah berarti bahwa tidak ada atau disimpulkan tidak ada hubungan antara Kesultanan di Jawa dengan Kesultanan Utsmaniyah. Jadi jawaban dari Ismail Haqqi Hadi ini itu sangat bijak.
Nah, ini berbeda dengan kalau saya perhatikan jawaban dari Peter Carey kepada mereka yang bertanya soal itu kepada Peter Carey, yang Peter Carey secara tegas dia mengatakan tidak melihat ada hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa ini dengan Kesultanan Utsmaniyah gitu. Setahu saya Peter Carey itu kan fokus kepada figurnya Diponegoro. Nah itu yang pertanyaannya saya sebetulnya kompetensi atau kepakaran Peter Carey sendiri itu seperti apa sih dalam kaitan Peter Carey ini sejarawan yang mendalami figur atau tokoh sejarah dan pengaruh dari tokoh sejarah itu pada zamannya. Jadi kayak misalnya Diponegoro, siapa Diponegoro, dia lahir di mana, bagaimana dia membentuk relasi, dan bagaimana pengaruh Diponegoro, lalu apa yang dilakukan oleh Diponegoro gitu. Dan itu pun dia mengandalkan Babad Diponegoro. Jadi dia mengandalkan Babad Diponegoro untuk mengeksplorasi lebih mendalam tentang sosok Diponegoro. Fokus di situ ya? Fokus di situ saja ya? Fokus di Diponegoro gitu. Nah, Diponegoro itu kan seorang pangeran di luar dari kerajaan Islam yang ada pada waktu itu. Beliau itu berusaha untuk taruhlah misalnya mengkritik, mengkoreksi ya berbagai praktek-praktek yang ada di internal kesultanan pada saat itu kan, yang menurut beliau ini perlu dikoreksi ini. Karena ini yang menyebabkan turunnya marwah dan martabat kesultanan, kerajaan ya pada waktu itu, ya kan? Nah, posisi Diponegoro di mana? Dia di luar dari kerajaan, ya kan? Sekalipun ada fakta-fakta prototipe pengelolaan militer yang diduplikasi oleh Pangeran Diponegoro yang mengidentifikasikan pola-pola yang sama sebagaimana khilafah Turkmeni ya. Iya, itu tidak bisa dipungkiri. Itu tidak bisa dipungkiri. Kalau misalnya pada saat itu yang namanya Kesultanan Utsmaniyah itu kan menjadi role model, role model bagi kerajaan-kerajaan yang lainnya, gitu. Kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya. Kenapa menjadi role model? Ya, karena kejatuhan Konstantinopel 1453, ya, ke Kesultanan Utsmaniyah pada waktu itu gaungnya itu sampai kemana-mana. Nggak mungkin yang namanya kesultanan di tanah Jawa maupun di Sumatera itu nggak mendengar, itu nggak mungkin. Pasti mendengar mereka. Konstantinopel yang begitu kokoh, ya, tembok yang begitu luar biasa, yang kabarnya tidak bisa ditembus, ternyata bisa ditembus, iya kan? Oleh Al-Fatih kan? Ini gaungnya sampai ke Nusantara. Nggak mungkin yang namanya para bangsawan atau para sultan di Nusantara ini tidak mendengar tentang gaung itu. Nah, ini yang menjadikan role model mereka. Oh, berarti kalau begitu ada yang begitu kokoh di sana, jauh di sana, tapi kayaknya sama dengan kita nih, sama-sama Muslim nih. Gitu. Kalau begitu ya kita juga bisa dong menjadi penguasa di tanah Jawa atau penguasa di bumi Aceh, gitu kan. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kehadiran dan keberlangsungan kesultanan-kesultanan Islam yang ada di Nusantara, wabil khusus di tanah yang sekarang ini bernama Indonesia, itu muncul dan berkembang bukan di ruang vakum, bukan di dalam akuarium, gitu. Seolah-olah tidak berinteraksi dengan dunia luar, itu nggak mungkin, gitu. Jadi apalagi fakta-fakta ya, kemudian digambarkan di dalam film jejak khilafah di Nusantara itu ya. Di dalam film itu kan digambarkan bagaimana adanya batu nisan, ya. Terus ada kalimat-kalimat di dalam batu nisan itu yang menunjukkan adanya kesamaan semantik dengan apa yang dipakai oleh Kesultanan Turki. Tapi ada banyak yang meragukan kalau hanya sekedar mengidentifikasi dari fakta fisik seperti itu tidak cukup untuk bisa menjelaskan sejauh mana keterkaitan yang kuat di antara fakta kesultanan yang di Nusantara dengan khilafah Islam. Ya, betul. Bagaimana penjelasannya? Ya. Nah, gini,
sekarang kepada yang meragukan itu, tolong ditunjukkan bukti sehingga dia menjadi ragu terhadap itu. Dan di dalam sejarah itu, bukti pertama bisa diragukan kalau ada bukti kedua dari yang meragukan. Nah, sekarang yang meragukan itu buktinya mana gitu loh. Gitu loh. Pertanyaan itu yang sebenarnya harus kita ajukan kepada mereka yang meragukan. Sejauh ini taruhlah misalnya kesamaan-kesamaan semantik gitu ya, antara yang terbaca di batu nisan itu ya, antara di kerajaan Aceh, kemudian di beberapa kerajaan di Jawa gitu ya, ketika diteliti. Kenapa ini menjadi penting? Karena pada waktu periode itu tidak ada catatan, tidak ada babat, tidak ada lontar tulisan-tulisan itu ya, yang ada itu adalah ya berupa artefak-artefak itu. Nah, batu nisan itu adalah artefak. Itu batu nisan inilah yang bisa dibaca, bisa identifikasi ya keterkaitan itu sebetulnya. Nah, ada satu mazhab di Perancis itu, mazhab sejarah itu yang sempat kita obrolkan via telepon beberapa waktu yang lalu. Itu mazhab Durkheimian. Sejarah itu dalam eksplorasi sejarah. Itu ada mazhab besar di kajian sejarah. Yang pertama Weberian, yang kedua mazhab Durkheimian. Biasanya yang melakukan ekskavasi, terus kemudian membaca artefak-artefak itu tadi, itu adalah yang dari Durkheimian ini yang paling suka gitu loh. Mereka melihat ketiadaan babat, ketiadaan arsip, ketiadaan dokumen itu bukanlah penghalang untuk melakukan penafsiran situasional pada waktu itu. Nah, inilah yang saya kira ditampilkan di dalam film tersebut gitu ya. Adanya batu nisan, terus kemudian ada sejumlah tulisan, sejumlah karya tulis, dan itu bukan hanya produser film Bijak Khilafah saja yang menampilkan kayak gitu. Jauh sebelumnya ya, kalau misalnya kita ikuti ya, ada karya Henry Chamberlain, sejarawan Prancis, itu juga membaca tentang batu nisan Maulana Malik Ibrahim. Ada karya Anthony Reid, itu juga baca yang sama. Film, dalam bentuk film juga, film dokumenter juga. Bukan, mereka nggak sempat membuat film, tapi mereka ya menuliskan dalam buku mereka. Jadi banyak di Jakarta itu ada satu lembaga Prancis, ya, namanya EVO, École Française d'Extrême Orient, lembaga Prancis untuk Timur Jauh. Di dalam EVO itu berhimpun para sejarawan-sejarawan Prancis, ya. Yang salah satu kerjaan mereka itu apa? Mengorek-ngorek batu nisan itu. Jadi mereka pendekatan sejarah yang secara akademik juga bisa bisa dipertanggungjawabkan ya secara. Bisa dipertanggungjawabkan, dan mereka punya alasan. Karena kenapa? Nggak ada babat, dokumen, nggak ada arsip. Yang ada adalah benda-benda itu tadi. Ya benda-benda ini yang harus dibaca. Bagaimana orang misalnya Henry Chamberlain, ya, Chamberlain itu orang sejarawan Prancis, dia masih hidup dan dia bisa dikomunikasi, ya, terus kita bisa ngobrol dengan Henry Chamberlain itu, bagaimana dia melakukan pemotretan dari artefak itu. Jadi, dia datang ke Gresik, dia pernah melakukan ekskavasi di Gresik itu cukup lama. Sampai orang-orang di sana itu kabarnya sampai heran, ini ada orang ada wong Londo teko nang Gresik, kerjanya ngorek-ngorek itu di tempel kertas, lalu kemudian di ini sama dia dibaca gitu. Artinya itu juga satu kerja akademis. Nah, itu tampaknya ditampilkan di dalam film tersebut gitu. Nah, kalau ini kemudian film ini ditanyakan kepada Peter Carey, jawabannya nggak nyambung. Ya, apa dengan kata lain saya untuk bisa merefresh lagi apa yang tadi panjenengan sampaikan, bahwa ada patron Weberian dan ada patron Durkheimian ya. Dengan kata lain, Peter Carey itu sebetulnya lebih condong menggunakan
pendekatan Weberian. Bagaimana sebetulnya kedua pendekatan ini dipahami, saya? Jadi begini, kalau Weberian itu sangat kering biasanya. Sangat kering, jadi sangat tergantung pada tokoh, tanggal, lokasi, hubungan antara tokoh dengan tokoh yang lain gitu. Tapi kurang banyak mengeksplorasi aspek-aspek mentalitas, jadi sejarah mentalitas. Nah, Durkheimian itu berusaha untuk menutup ya celah dari mazhab Weberian ini. Nah, bagaimana cara menutupnya? Cara menutupnya adalah dengan mengeksplorasi mentalitas apa yang ada di dalam peninggalan-peninggalan sejarah itu. Peninggalan sejarah itu kan ada babat, ya, ada kontar, ada artefak gitu. Nah, mentalitasnya apa ada di situ yang bisa tergambarkan, yang bisa terpikirkan. Misalnya pada abad ke-16 gitu, tahun 1500-an. Itu kira-kira mereka ini suka makan apa? Bisa dilihat dari mana? Oh, ternyata ada bekas di dalam artefak itu. Oh, ternyata di dalam artefak itu bukan hanya berbunyi soal satu kalimat saja, tapi ada penanggalan. Penanggalan dari mana? Dari itu, di situ. Kenapa penanggalan ini yang dipakai? Bukan penanggalan Masehi. Oh, ternyata pada waktu itu memang yang paling akrab atau yang diakrabi oleh masyarakat pada saat itu adalah penanggalan seperti itu. Pada zaman itu, pada abad ke-16. Nah, itu berusaha dieksplorasi oleh Durkheimian. Durkheimian itu kecenderungannya melihat kepada satu periode yang panjang. Gitu. Kalau Peter Carey itu kan periodenya pada saat Diponegoro itu hidup. Ya kan? Babat Diponegoro ya, Babat Pangeran Diponegoro itu. Iya, Babat Diponegoro. Jadi Babat Diponegoro itu, yang itu buku hariannya Diponegoro, itu ditulis ulang, bukan ditulis ulang, ditafsirkan, ditafsirkan ulang sama Peter Carey. Jadilah buku-buku Peter Carey yang fokusnya kepada Diponegoro. Ya, pertanyaan yang disampaikan ke Pak Syekh Ismail Haqqi Hadi oleh Peter Carey itu apa saja sih, Syekh? Itu kan menyangkut soal pertama ada 3 gitu ya. Kalau merujuk ke yang sempat saya baca dari Anadolu Agency itu kan ada 3. Yang pertama itu mengenai apakah ada dokumen ya tentang Jawa yang tersimpan di dalam kumpulan dokumen atau arsip dokumen di Turki, ya di Utsmani pada masa Utsmani. Lalu kemudian apakah ada komunikasi antara Utsmaniyah pada waktu itu dengan Jawa, lebih khusus lagi Jawa. Bukan dengan Sumatera ya, bukan dengan bukan. Kalau dengan dengan Aceh atau dengan Sumatera itu kan tidak menjadi studi dari Peter Carey. Carey kan studinya kan di Ponorogo, Jawa, mobil khusus. Gitu kan? Ya, Carey ini ingin menakar keterkaitan kekhilafan Turki Utsmani dengan Jawa ya, bukan dalam dengan Jawa. Jadi bukan dengan Aceh. Kalau dengan Aceh itu sudah clear ya, bahkan bukan hanya Dr. Ismail Haqqi Hadi yang menemukan arsip-arsipnya itu mengenai hubungan antara Kesultanan Utsmaniyah dengan Aceh gitu ya. Melainkan kalau kita perhatikan, kalau kita simak, Denis Lombard, ya, sejarawan Prancis, yang menulis Kesultanan Aceh, itu juga menelisik hubungan antara Kesultanan Aceh itu dengan Kesultanan Utsmani. Itu Denis Lombard. Kira-kira pada tahun 1980-an, itu terbit bukunya Denis Lombard, ya, diterjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia, tentang kerajaan Aceh. Nah, di dalam buku itu Denis Lombard tidak menafikan hubungan antara Kesultanan Aceh dengan Kesultanan Utsmaniyah. Begitu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya sebagai introduksi. Selamat. Ya, makasih Cak Rusdiansyah telah memberikan pengantar cangkruan bersama saya, Cak Slamet Sugianto. Luar biasa pengantar ini.
bisa kita kembangkan nanti pada sesi berikutnya setelah kita ikuti tayangan yang berikut ini. Wanazalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami telah menurunkan kepada kamu Muhammad Al-Quran sebagai penjelasan atas segala sesuatu, petunjuk, rahmat, serta kabar gembira bagi orang yang telah dulu. Dalam persoalan tata kelola SDA, dalam bingkai sistem ekonomi, sebetulnya Islam mengelola itu semuanya. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam sebagai bagian dari kepemilikan umum itu diletakkan. Baik potensi tenaga, potensi ilmu, potensi keahlian yang kita miliki. Kemudian bersikap empatilah, menyediakan waktu untuk mendengar keluh kesah orang lain, kemudian berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik. Maka kalau ini yang kita lakukan, inilah landasan sikap mental ketika kita meyakini Allah Maha Kaya. Jadi hukum syaraknya interaksi komunikasi di dunia maya lewat sosial media itu sama saja dengan interaksi komunikasi di dunia nyata. Artinya apa? Apa saja yang tidak boleh dibicarakan di dunia nyata berlaku pula di dunia maya. Kita bisa menjadi muslimpreneur yang selamat dunia akhirat. Karena sukses itu sebenarnya adalah kepastian adanya keselamatan baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Hei orang-orang beriman, cepatlah kalian itu beramal, ambil aksi, ambil tindakan. Sesungguhnya Allah dan Rasulullah dan orang-orang beriman sedang menyaksikan amal-amal Anda, sedang menyaksikan kontribusi Anda, sedang menyaksikan karya-karya Anda menjejakkan tanda di semesta. Kita jadikan Ramadan itu betul-betul untuk membekali kita dengan ketaatan dalam bermuamalah, dan tentunya ketaatan itu harus dibangun berdasarkan fondasi pedagang atau bertransaksi dalam jual beli. Maka jangan sampai kita lalaikan apa-apa perintah dan larangan yang ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah tidak lama lagi ya. Amin, amin. Ini akan ada program peradaban di dunia ini menuju pada peradaban Islam dan menggantikan peradaban kapitalisme, sekulerisme, sosialisme yang sekarang sedang menguasai dunia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kapal Channel yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi pada sesi yang kedua, masih bersama Cak Rusdiansyah yang luar biasa memberikan pengantar kepada kita bagaimana sebetulnya keterkaitan yang cukup punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah berkaitan dengan pendekatan-pendekatan fakta sejarah, mengantarkan kepada diskusi kita malam ini. Saya ingin lebih jauh menanyakan kepada Cak Rusdiansyah. Cak Rusdiansyah masih monitor ya? Oh, masih. Alhamdulillah. Cak, bisa nggak saya dijelaskan? Tadi saya pikir ini kan persoalan integritas ya, di dalam memahami fakta keterkaitan antara fakta kekhilafan Islam dengan Kesultanan di Nusantara yang tadi Cak Rusdiansyah menyebut bahwa bagaimana mungkin bisa menolak kekhilafan Islam yang pada saat itu menjadi sebuah representasi sebuah negara yang memiliki pengaruh global ya di berbagai negara-negara termasuk di Nusantara gitu. Dengan temuan-temuan banyak artefak yang tadi ternyata temuan-temuan artefak itu juga menjadi satu fakta sejarah yang mendukung keterkaitan itu ya. Tidak bisa dinafikan. Sekalipun belum ada tambahan lagi dokumen-dokumen yang memperkuat itu. Itu bukan berarti kemudian menyebut tidak ada kaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ismail Haqqi Hadi. Tapi saya ingin kejelasan, Cak, dari sisi patron paradigma atau teori untuk melihat fakta sejarah tentang anatomi konstelasi pakar sejarah supaya kita ini bisa tercerahkan. Nah, siapa ngomong apa itu punya kompetensi, punya pemahaman, teredukasi gitu loh. Jelas, tidak sembarang kita itu memahami bahwa ini ada seorang pakar,
lalu kemudian orang gampang saja kemudian bisa yang kemungkinan untuk melakukan semacam dugaan manipulasi terhadap fakta sejarah itu terjadi. Seperti apa, Cak? Seperti konstelasi pakar sejarah atas fakta jejak khilafah di Nusantara ini. Terutama sosok-sosok yang banyak dibicarakan, kayak Peter Carey gitu, Cak. Iya. Jadi sepanjang yang saya baca ya, terima kasih Pak Cak Slamet pertanyaannya. Sepanjang yang saya baca dari karya-karya sejumlah Indonesianis gitu ya, saya sebutlah Indonesianis gitu. Apakah itu Peter Carey, Anthony Reid, Chiara Formici, terus kemudian ada lagi yang lain-lain juga. Sepertinya kalau Peter Carey ini, dia hanya fokus kepada figur tertentu. Jadi figur tertentu. Jadi dalam hal ini Diponegoro. Gitu. Nah, seperti yang saya tadi katakan, Diponegoro itu posisinya bukan ada di dalam keraton. Artinya kalau misalnya di dalam keraton, kan berarti dia bisa menyaksikan adanya diplomasi, ya, komunikasi diplomasi antara satu keraton dengan keraton yang lain, gitu ya. Nah, karena posisinya betul memang Diponegoro ini seorang bangsawan ya, ningrat, aristokrat. Gitu. Nah, tapi kan beliau kemudian melakukan perjuangan di luar dari keraton. Gitu. Nah, ini yang saya kira kita harus bijak untuk menempatkan Peter Carey sebagai seorang sejarawan yang hanya fokus kepada figur Diponegoro. Kalau misalnya dia melakukan penelitian terhadap kerajaan Jawa, itu fokusnya kepada kerajaan Jawa yang kaitannya dengan Diponegoro. Gitu. Jadi belum sampai kepada penelitian misalnya arsip-arsip diplomatik antara keraton Yogyakarta misalnya gitu dan Kesultanan Utsmaniyah gitu. Apakah ada atau nggak ada gitu. Saya belum melihat Peter Carey melakukan penelitian itu. Nah, itu tentang Peter Carey. Nah, bagaimana sekarang peta atau konstelasi para sejarawan ini? Terutama para sejarawan yang mengkhususkan diri kepada masa lalu Indonesia. Ketika kita masih belum berbentuk republik, artinya sebelum 1945. Pada saat itu banyak sekali kerajaan-kerajaan, ya, dan mayoritas kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan-kerajaan Islam. Memang ada pemerintah kolonial, gubernur jenderal, ada kolonial gitu. Tapi pemerintahan kolonial ini sama sekali tidak mengusik wilayah kerajaan tersebut. Gitu. Taruhlah misalnya seperti kayak Aceh gitu ya. Kalau kita bicara soal Aceh, kita harus merujuk kepada sejarawan yang memang betul-betul menekuni muncul dan berkembangnya kerajaan Aceh, ya. Kesultanan di Aceh. Siapa dia? Dia adalah Denis Lombard. Carey. Nah, Profesor Denis Lombard ini adalah sejarawan dari Prancis. Banyak sekali menulis bukan hanya artikel jurnal ilmiah tentang Aceh, tapi juga buku tentang kerajaan Aceh. Gitu. Terus kemudian yang kedua yang bisa kita rujuk adalah Anthony Reid. Anthony Reid itu juga sejarawan Inggris. Kebangsaan, dari segi kebangsaan sama dengan Peter Carey, tapi fokusnya berbeda dari Peter Carey. Kalau Peter Carey itu kepada figur tertentu, kalau Anthony Reid ini adalah melihat sejarah secara keseluruhan dalam satu tempo yang cukup lama. Misalnya sejarah perdagangan di seluruh Sumatera dari sejak tahun 1700 sampai tahun 1800 misalnya. Pelajari keseluruhan arsip-arsip itu. Dia telusuri semua dokumen-dokumen itu. Nah, itu Anthony Reid ya. Kemudian yang bisa kita rujuk juga kalau kita bicara soal bagaimana gambaran tentang pengaruh ya tentang kekhalifahan itu bisa juga kita baca dari karyanya Chiara Formici. Chiara Formici itu sejarawan dari Cornell. Nah, sebagai sejarawan, Chiara Formici itu menulis disertasi tentang bagaimana perubahan dari Kesultanan
ke Republik Turki itu pengaruhnya terhadap nasionalisme di Indonesia. Dan munculnya reaksi terhadap itu. Makanya tadi kita waktu jeda sempat saya utarakan soal dibentuknya Komite Khilafah. Maret 1924. Yang ketuanya itu adalah Wondo Amiseno dari Syarikat Islam. Dan wakilnya itu adalah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Ya, gitu. Jadi kalau kita perhatikan sampai sebegitu pentingnya mereka harus membentuk itu karena ada nuansa mentalitas ketika perubahan itu terjadi. Gitu. Jadi dari perubahan dari kesultanan ke republik sekuler. Nation state ya. Ya, itu mulai direaksi. Gitu. Nah, siapa yang menggali tentang reaksi itu? Piara Formici, kawan dari Cornell. Gitu. Nah, saya kira dari 3 contoh ini, yang pertama Dennis Lombard, yang kedua Anthony Reid, yang ketiga Piara Formici, itu saya kira kalau karya mereka dirujuk, itu akan lebih bisa memperkaya ya, isi film yang kemarin sempat ramai diperbincangkan itu. Gitu. Jadi kalau menurut saya harus ditambahkan itu karya, dan nggak usah diikut-sertakan si Peter Carey karena dia nggak ada kaitannya dengan napak tilas yang sedang dilakukan, napak tilas yang sedang coba ingin dijelaskan. Ya. Ini kan menjelaskan relasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kan. Nah pilihannya adalah kepada karya-karya sejarawan yang saya sebutkan tadi itu 3 orang itu. Cak Slamet. Kalau kita melihat tentang fakta sejarah ya, ada banyak perspektif. Seberapa sebetulnya kemungkinan perspektif dalam melihat fakta sejarah itu, terutama kalau dikaitkan dengan potensi adanya dugaan pengaburan dan penguburan fakta sejarah. Misalnya dalam beberapa kesempatan dialog kita di luar cangkruan ini ada namanya sosok Anwar Sanusi sebagai satu bentuk untuk melihat realitas sebetulnya seperti apa, objektivitas dalam memahami fakta sejarah. Kemungkinan kalau kemarin kan si Septian itu sebagai bagian dari timnya Siniko itu kan menjelaskan ya bahwa KDN ini sebetulnya diantarkan sebagai bentuk penyegaran perspektif di dalam melihat fakta sejarah dalam perspektif keumatan gitu loh. Artinya betapapun saya nangkepnya bahwa perspektif terhadap fakta sejarah itu tidak bisa dipisahkan dengan aspek taksonomi, aspek nilai di situ, aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai di dalam rangka untuk bisa memandang fakta sejarah tertentu. Dan CKDN sebetulnya diantarkan untuk bisa melihat kembali bagaimana perspektif keumatan di dalam rangka untuk bisa menepis segala kemungkinan potensi pengaburan dan penguburan terhadap fakta sejarah. Bagaimana pendapat panjenengan, Cak Rusdiansyah? Jadi saya melihat memang dari sejak awal potensi pengaburan dan penguburan ya, sejarah ya, yang kaitannya dengan semangat keumatan itu sudah terjadi sejak masa kolonial Hindia Belanda. Belanda itu paling tahu, paling paham dia. Kalau orang Islam itu sadar pada sejarahnya, marwah dan martabatnya itu akan membuat mereka sulit untuk ditaklukkan. Jadi orang Islam itu di mata kolonial Belanda itu paling sulit ditaklukkan kalau benar-benar menyadari tentang sejarah masa lalu ya, dan bagaimana memanfaatkan kesadaran sejarah masa lalu itu untuk progres ke depan. Gitu. Makanya kemudian kolonial Belanda, pemerintah kolonial Belanda itu menurunkan 2 orang dan langsung ke jantung Aceh. Van Hoyt, yang kedua Senogugrum ya. Nah ini mereka melakukan upaya pengaburan. Di Jawa ada Clifford Geertz itu.
Kalau Clifford Geertz itu kan setelah Indonesia merdeka, ya menulis Religion of Java. Gitu. Sebenarnya apa yang distratifikasi oleh Clifford Geertz itu bukan sesuatu yang baru. Jauh sebelum Clifford Geertz, Van Vollenhoven, orang Belanda itu sudah membuat stratifikasi masyarakat di Indonesia gitu. Dan itu kemudian yang menjadikan Van Vollenhoven sebagai salah satu penemu hukum adat. Hukum adat itu, Van Deventer, Van Vollenhoven itu sengaja dieksplorasi sedemikian rupa untuk menandingi hukum Islam. Jadi ada hukum adat Batak, hukum adat Toraja, hukum adat Bugis, hukum adat Jawa, hukum adat Bali, gitu. Sengaja dieksplorasi supaya apa? Untuk bisa menandingi diberlakukannya hukum Islam. Di dalam hukum Islam itu apa saja? Ada perkawinan, ya kan? Ada keluarga, ada apa namanya warisan, hukum waris. Ya. Yang semuanya itu di dalam sistem adat itu ada. Nah, Belanda melihat peluang untuk apa menghantam hukum Islam ini dengan hukum adat ini, dengan alasan apa? Hukum adat ini, yang ini kemudian apa dikompori oleh si Snuggugruni, itu ada apa namanya? Ini muncul lebih dulu sebelum hukum Islam diperkenalkan masyarakat adat gitu. Jadi sebelum Islam itu hadir, sudah ada sistem adat ini dan di dalamnya ada keteraturan. Oleh karena itu ada hukum adat. Nah, terus kemudian Snuggugruni membuat itu, merancang itu segala macam. Ini adalah salah satu upaya untuk pengaburan dan penguburan ya sejarah kehadiran Islam di Sumatera, Jawa, dan di lain-lain tempat di tanah Belanda. Nah, itu kemudian berjalan terus. Ini yang kemudian dipakai oleh sejarawan PKI yang disebut oleh Jack Slamet itu Anwar Sanusi untuk meminggirkan kesadaran sejarah Muslim. Jadi orang Islam itu oleh PKI diambil suaranya, ya, tapi kemudian aspirasi mereka, kesadaran sejarah mereka terhadap kehadiran Islam di Nusantara itu dipupuskan. Dicabut dari akar. Dengan cara apa? Salah satu caranya adalah dengan mengatakan bahwa Islam itu bukan dari Arab, tapi dari Gujarat. Terus kemudian Islam itu disebarkan oleh para pedagang, oleh mereka yang kurang begitu punya semangat untuk berjuang. Para pedagang itu kan pikirannya hanya berdagang aja. Itu bagian dari pengaburan sebetulnya ya. Bagian dari pengaburan. Mereka berusaha untuk dikaburkan. Sudahlah, kamu itu dagang aja. Kemudian kamu berusaha untuk masuk ke sistem politik. Sampai kamu kemudian mengeksplorasi tentang tema-tema yang ada hubungannya dengan kepemimpinan, tema-tema yang ada hubungannya dengan kepemerintahan. Itu biar kami saja yang mengurus. Nah, itu sudah diplot sedemikian rupa oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Letak dasar pengaburan itu sejak Snuggugruni ya? Kalau dalam konteks Snuggugruni. Sejak Snuggugruni. Jadi kalau kita perhatikan, ini bukan suatu situasi yang baru sebenarnya, pengaburan sejarah Islam di Nusantara. Ini sudah terjadi pada waktu pemerintah kolonial. Nah, repotnya lagi, ada banyak ya sejarawan-sejarawan kita yang lulusan dari Barat gitu ya. Ketika balik ke Indonesia itu justru tidak memiliki sense of belonging. Tidak memiliki sense of belonging terhadap apa yang sudah kita wariskan gitu, apa yang sudah kita dapatkan dari masa lalu gitu. Tiba-tiba mereka kemudian teori-teorinya dicangkokkan sedemikian rupa seolah-olah tidak ada hubungan antara Islam dengan tema-tema Islam gitu, dengan pemerintahan, dengan politik, nggak ada hubungan itu.
Saya kira apa namanya, Cak Slamet. Iya. Kalau saya dengar informasinya, Cak Rusdiansyah panjenengan juga pernah di barat, Cak. Di Belanda ya? Iya, betul. Saya apa yang bisa di-sharingkan dalam konteks perspektif terhadap fakta sejarah ini? Iya, saya memang pernah kuliah di Belanda. Itu untuk tingkat pasca sarjana kan ya. Tapi selama kuliah di sana, justru saya merasakan sendiri gitu ya. Orang kalau kuliah di sana itu kan tidak harus kemudian balik ke Indonesia menjadi pikirannya terbaratkan. Biasanya kalau pikirannya terbaratkan itu atau tidak kritis gitu ya, hanya mengadopsi itu kadang-kadang karena punya problem mentalitas ya dalam budaya modern gitu ya. Jadi sebelum berangkat ke barat itu biasanya yang bersangkutan itu sudah ada problem dengan modernitas, rasa minder dengan kemodernan, lalu kemudian ketika tiba di barat kok kayaknya semuanya serba modern, lalu balik ke Indonesia menjadi kebarat-baratan, bukan modern tapi kebarat-baratan. Nah, saya ingin membedakan dengan hal-hal yang seperti itu. Kita boleh belajar ke barat ya. Tapi kemudian apa yang bisa kita ambil dari barat itu, kita coba untuk membangkitkan semangat marwah dan martabat kita gitu. Ini yang penting. Sebagai seorang muslim ya tentunya. Sebagai seorang muslim. Misalnya Ismail Haqi Hadi. Ismail Haqi Hadi itu saya selalu tahu beliau di mana kuliah ini. Itu di Belanda. Ini mengeksplorasi hal-hal yang penting ya, dokumen-dokumen Belanda, karena pada saat itu Belanda itu pada saat masa pemerintahan kolonialnya, Belanda itu sangat respek kepada Kesultanan Utsmaniyah. Tapi mereka khawatir Kesultanan Utsmaniyah ini punya pengaruh kuat terhadap kesultanan-kesultanan di Hindia Belanda. Itu kepentingannya dia dalam kerangka ekspansi ya. Betul. Oleh karena itu kemudian pada 1889 Kesultanan Turki itu kemudian membuka konsulat pertamanya Batavia. 1889 itu adalah tahun pertama kali konsulat Turki dibuka di Batavia. Dibuka di Batavia, karakter korespondensi antara Kesultanan di Hindia Belanda dengan Kesultanan Utsmaniyah itu sudah berbeda. Bedanya ada di mana? Sebelumnya itu mereka menganggap diri mereka itu setara, itu nggak ada masalah dari Kesultanan Utsmaniyah. Ketika konsulat itu sudah didirikan, mereka menganggap ada bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, bukan kesetaraan lagi, tapi bagian menjadi Kesultanan Utsmaniyah. Kenapa begitu? Nah, ini adalah kalau kita harus melihatnya dari sisi pandang atau bingkai diplomatik. Karena sudah ada keterwakilan Kesultanan Utsmaniyah di mana? Di Batavia itu 1889. Jadi mereka tidak lagi bersifat langsung, yang itu dalam surat-suratnya itu menunjukkan ada kesetaraan mereka. Pada berikutnya mereka menganggap, loh, kita ini bagian dari kamu yang sudah punya perwakilan di Batavia. Gitu. Nah, ini yang saya kira bagi teman-teman yang tidak suka pada hubungan antara kesultanan-kesultanan di Hindia Belanda dengan Kesultanan Utsmaniyah, maka mereka menganggap bahwa film JKDN itu seolah-olah menjustifikasi bahwa kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara ini itu adalah negara bagian atau vasal dari Kesultanan Utsmaniyah. Anggapan seperti itu keliru, karena kenapa? Sebelum adanya konsulat Utsmaniyah di Batavia,
semua kesultanan yang berkorespondensi dengan Kesultanan Utsmaniyah, artinya sebelum tahun 1889, Iya. menganggap diri mereka setara dengan Kesultanan Utsmaniyah. Gitu. Dari sinilah kemudian Kesultanan Utsmaniyah itu, karena pada saat itu kan perkembangannya luar biasa. Kalau Kak Selamat melihat Kesultanan Utsmaniyah itu luar biasa, mereka merancang segala macam itu, termasuk pada saat revolusi industri di Kesultanan Utsmaniyah itu. Contohnya begini, mereka itu tidak alergi terhadap orang-orang asing yang masuk dan ikut menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah, apalagi membantu untuk misalnya membuatkan meriam. Jadi untuk menaklukkan Konstantinopel 1453 itu, Kesultanan Utsmaniyah, Mehmed itu, kalau bahasa ininya kan Mehmed, kalau kita kan Muhammad Al-Fatih. Jadi Mehmed itu didatangi oleh seorang pembuat meriam Kristen dari Hungaria. Dia datang ke Al-Fatih, ya, untuk menawarkan jasanya membuat meriam yang sangat besar sekali untuk menghajar tembok Konstantinopel, ya. Lalu ditanya sama Al-Fatih, kamu kenapa? Kamu kan Nasrani, Kristen. Kenapa kamu kok menawarkan kepada kita? Kok tidak menawarkan ke itu raja di sana itu, di Konstantinopel? Apa jawabannya si orang Hungaria itu? Karena Anda berani membeli dan membayar dan memfasilitasi pembuatan itu jauh 4 kali lipat daripada mereka yang pelit di sana ini. Jadi orang-orang Konstantinopel, rajanya Konstantinopel, itu sangat pelit pada kemajuan teknologi. Nah, Mehmed sama sekali pokoknya ini untuk kemajuan kesultanan yang sedang dia bangun untuk menaklukkan Konstantinopel, bagi dia nggak masalah mengeluarkan uang sampai 20.000 dukat. Pada waktu itu mata uangnya kan dukat, 20.000 dukat untuk membuat satu meriam yang sangat besar sekali sebagai eksperimentasi untuk menghantam tembok Konstantinopel, dan itu didanai. Dan orang yang dari ini pembuat meriam itu bukan orang Turki, bukan orang Utsmaniyah, tapi dari Hungaria. Gitu. Dari sini kan kita bisa tahu sebenarnya ada Kesultanan Utsmaniyah ini memang para birokratnya itu adalah orang-orang Turk, bangsa Turk, ya. Tapi pelayan-pelayan mereka ini, termasuk kelompok Janissary itu belum tentu murni orang Turk. Ada orang Armenia, ada orang Bulgaria, ada orang Transilvania. Artinya kekhilafan Islam pada saat itu memberikan apresiasi kepada siapapun yang memiliki skill dan memberikan ruang yang luas untuk bisa ikut terlibat di dalam pengembangan industri militer, begitu ya. Nah, ada satu tulisan yang menarik sebenarnya, yang bisa nanti saya share ya ke Cak Slamet ya. Kebetulan saya sedang membaca itu bagaimana kronologi revolusi industri di Kesultanan Utsmaniyah. Ini sangat penting karena untuk melihat bagaimana perkembangan dan hasil dari revolusi industri itu kemudian oleh mereka di-share ke kesultanan-kesultanan yang lain, gitu. Nah, kayak misalnya pembuatan meriam untuk Kesultanan Aceh, gitu. Atau meriam untuk yang diberikan ke beberapa kesultanan di di Jawa dan di daerah-daerah lain di Nusantara, gitu ya. Itu kan bukan hanya sekedar hadiah karena hasil dari korespondensi diplomatik, tapi di situ juga ada pembuat meriamnya. Jadi teknisinya, mekaniknya dikirimkan juga. Gitu. Jadi kalau dari sini kita melihat kerjasama militer itu, ya, itu saling setara dan saling menguntungkan satu sama lain. Ya. Jadi kira-kira seperti itu tidak sama. Iya, tentu ada banyak
kontroversi atau persilangan pendapat terkait dengan bentuk keterkaitan antara kekhilafan Islam dengan kesultanan Nusantara, termasuk yang Cak Rusdiansyah tadi sampaikan tentang fakta hubungan diplomatik di antara entitas negara ini. Ya. Jadi ada satu dokumen juga yang ditemukan. Saya ingin nanti tanyakan kepada Cak Rusdiansyah terkait dengan nota dokumen yang menjelaskan bahwa di Aceh itu juga ada surat yang memberikan satu penegasan fakta, yang lain yang memberikan satu penandasan bahwa ada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa Aceh adalah fasal dari kekhilafan Islam. Nanti saya akan minta penjelasannya ke Cak Rusdiansyah setelah jeda berikut ini. Subhanallahil Halim, Subhana man ta'attafa bil 'izzi wa qala bih. Bagaimana menjadi entrepreneur yang sukses, lahir dan batin, dunia dan akhirat, material dan spiritual. Jadi memang cara berpikir, cara bersikap, mencapai prestasi memang berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita itu gampang nesting, terutama terhadap potensi-potensi kebaikan, terhadap sesama muslim, terhadap sesama aktivis dakwah, terhadap sesama maupun dai kepada mad'unya, atau sebaliknya mad'u kepada dai, terus satu sama lain saling husnudzon. Maka ketika terjalin saling husnudzon ini, niscaya kehidupan itu akan lolos, akan berjalan lancar urusan-urusan, tidak kemudian saling curiga, saling takut dan sebagainya. Dan semangat adalah salah satu mesin yang terkuat ketika kita ingin meraih impian apapun. Ketika kita melakukan sesuatu, maka lakukanlah sekuat tenaga. Curahkanlah seluruh jiwa kita. Tandai dengan kepribadian sendiri. Jadilah aktif, jadilah energik, jadilah bersemangat dan setia, maka kita akan mencapai tujuan kita. Pelajaran dari hadis seperti ini, maka itu bisa menjadi motivasi buat dia. Masya Allah, ternyata Allah itu telah menyiapkan 10 pintu rezeki yang diantaranya 9 itu diperuntukkan bagi orang-orang yang dia itu terlibat dalam perdagangan, dalam bisnis. Masya Allah. Alhamdulillah, kita kembali lagi dengan perbincangan bersama Cak Imam Afrodure. Saya kira ada banyak hal yang menarik ya. Persoalan lokal itu tidak bisa dipisahkan dengan persoalan nasional. Persoalan nasional juga tidak bisa dipisahkan dengan persoalan global. Ini mengkonfirmasi bagaimana pola ketergantungan di berbagai negara kita, yang menggambarkan bagaimana konstelasi ekonomi, konstelasi politik di berbagai negara-negara, terutama pada saat pandemi corona. Cuman dari sisi nanti bagaimana bisa membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, nah itu persoalan. Jadi belum mengizinkan suaminya poligami, apakah memang masih ada persoalan yang harus diselesaikan? Silakan dibicarakan sampai clear, baru kemudian suaminya siap menikah lagi. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa syukurillah wa nikmatillah wa nafa'ala wa quwwata illa billah. Pemirsa Kapal Channel yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita jumpa lagi dalam sesi yang ketiga, masih bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, beliau Cak Rusdiansyah. Semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sekeluarga, bisa terus memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada umat. Lanjut lagi Cak Rusdiansyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan. Terakhir yang saya singgung kemarin, terlepas dari persilangan pendapat atau kontroversi tentang bentuk keterkaitan antara fakta hubungan kekhilafan Islam dengan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara, diantaranya adalah bentuk keterkaitannya melalui bentuk keilmuan atau dalam konteks dakwah. Termasuk tadi dijelaskan perdagangan, ternyata argumentasi ilmiah terkait dengan perdagangan itu ternyata sangat diragukan, apalagi ini bagian dari proses pengaburan dan penguburan fakta sejarah ya.
lebih jauh kalau kita pahami tadi penjelasan panjenengan, Cak. Yang sangat kuat menurut saya adalah bahwa bentuk keterkaitannya itu adalah bentuk keterkaitan hubungan diplomatik. Dan yang sekarang ini masih penasaran adalah terkait dengan fakta keterkaitan sebagai bagian dari pasal, sebagai bagian dari, kalau kita melihat fakta dokumen yang ada di Aceh. Seperti apa, Cak, sebetulnya penjelasan terkait dengan fakta itu? Kalau sepanjang yang saya tahu, Aceh ini kan, Kesultanan Aceh terutama, itu kan dihadapkan kepada pertarungan kekuatan-kekuatan besar, karena yang datang ke Kesultanan Aceh itu bukan hanya orang-orang Portugis, tapi juga orang-orang Belanda, gitu kan. Sementara kalau kita perhatikan juga ada pengaruh dari Kesultanan Utsmani, ya kan. Nah, bagi Kesultanan Aceh itu pilihannya adalah ada dua, kompromi dengan kafir Belanda dan Portugis, ya, ataukah kompromi dengan Kesultanan Utsmani yang sama-sama Muslim, gitu. Kompromi dalam pengertian ini untuk mengamankan jalur perdagangan, gitu. Nah, kalau misalnya kemudian taruhlah menganggap diri sebagai negara sebagai bagian, ya, karena dalam konteks perdagangan sebagai bagian dari Kesultanan Utsmani, itu berarti Belanda dan Portugis yang sedang bercokol, ya, yang wirawiri di Selat Malaka itu tidak akan berani macam-macam dengan Kesultanan Aceh, karena mengganggu Kesultanan Aceh itu berarti mengganggu Kesultanan Utsmani. Dalam konteks itulah bisa dipahami. Kemudian kalau ada dokumen yang mengatakan pernyataan diri sebagai bagian atau pasal dari Kesultanan Utsmani. Tapi pasal dalam pengertian ini bukan, katakanlah misalnya tidak memiliki kemandirian, tidak memiliki otonomi, gitu. Kemandirian dan otonomi itu tetap ada dalam kesultanan itu. Tapi dalam konteks perdagangan, kalau mereka menjadi bagian dari satu negara adidaya besar waktu itu, ya, maka negara-negara yang akan masuk, ya, seperti Portugis dan Belanda ke wilayah Aceh untuk taruhlah misalnya membuat perdagangan di sana, itu juga harus mikir kalau mau menipu, kalau mau nibul, ya, atau main kasar, gitu. Nah, dalam konteks proteksi, gitu. Jadi itu bisa dipahami seperti itu. Jadi bukan dalam pengertian ketundukan yang sama sekali tidak memiliki otonomi dan kemandirian. Saya kira itu enggak seperti itu. Iya. Hal yang lain, Cak Rusdiansyah, kan dalam beberapa diskusi yang kita lakukan di luar diskusi kita malam ini, ya, itu juga sangat concern melihat bagaimana Islamofobia industri. Nah, kalau kita melihat, kalau kita coba kaitkan dengan perspektif di dalam melihat fakta sejarah secara objektif, seberapa jauh sebetulnya keterkaitan basis pengaruh Islamofobia di dalam kerangka untuk bisa menakar secara objektif perspektif di dalam melihat fakta sejarah itu, Cak. Baik merunut kepada kronologis historis yang terdahulu maupun dalam konteks kekinian. Kalau kita tadi kaitkan dengan ada dugaan yang kuat tentang pengaburan dan penguburan sejarah Islam itu, Cak. Seperti apa? Saya kira industri Islamofobia itu kan sejak, kalau kita bicara pada waktu masa kolonial, itu kan memang satu industri yang disengaja oleh pemerintah kolonial, karena mereka sangat khawatir terhadap umat Islam, yang kalau umat Islam, ya, dan juga kerajaan-kerajaan Islam itu, ya, para bangsawan aristokrat Muslim itu tadi menjadi tergerak karena didahului oleh kesadaran sejarah mereka, bahwa mereka sebagai suatu
komunitas atau entitas Muslim yang tidak boleh menyerah begitu saja, harus betul-betul menjalani kehidupan sesuai dengan pedoman-pedoman ajaran Islam gitu ya. Nah ini yang sangat dikhawatirkan, sehingga kemudian diciptakanlah satu pola-pola horor gitu ya, disebarkan sedemikian rupa yang kita lihat karakternya itu karakter Islamofobik gitu. Misalnya begini, kalau untuk menjadi pejabat pemerintah kolonial, walaupun yang bersangkutan itu berasal dari keluarga Muslim, aristokrat Muslim, maka ketika akan masuk ke menjadi birokrat pemerintah kolonial, harus menggunakan prinsip-prinsip yang sudah digariskan oleh pemerintah kolonial. Tidak boleh menggunakan ajaran Islam sebagai pondasinya. Ya. Lalu kemudian dilanjutkan sedemikian rupa setelah selesai kemerdekaan. Kenapa ini berlanjut, Cak Slamet, ya, industri Islamofobia ini? Karena mereka melihat potensi dari Muslim yang memiliki kesadaran sejarah ini masih kuat. Jadi potensi itu masih ada. Kalau misalnya umat Islam itu sadar terhadap potensinya, sadar terhadap sejarahnya di masa lalu, gitu ya, ini yang dikhawatirkan karena mereka akan nanti membawa prinsip-prinsip dasar keislaman ke dalam birokrasi, ke dalam pemerintahan gitu. Mereka tidak mau lagi akan dianggap kompromi dengan konsep negara bangsa, jadi nation state. Bagi banyak orang yang menghembuskan Islamofobia itu, nation state itu sudah final. Sementara orang-orang Islam ini ya menganggap bahwa nation state ini in the making gitu. Jadi dalam proses pembuatan gitu. Memang ada batas-batas wilayah antara Muslim di Indonesia, Muslim di Singapura, Muslim di Malaysia gitu. Tapi sesama Muslim itu dimanapun kalau bertemu, perasaan nyaman sebagai sesama saudara itu pasti muncul. Nah ini yang dikhawatirkan bisa memerosotkan negara bangsa. Nah, untuk supaya lebih merekatkan bahwa ummah Islam, ajaran Islam itu adalah bagian dari negara bangsa. Jangan sampai kemudian dilepaskan di luar dari negara bangsa. Gitu. Nah, salah satu yang bisa mengeluarkan Islam ini dari konsep negara bangsa itu adalah kesadaran sejarah. Oleh karena itu, kesadaran sejarah inilah yang kemudian digarap lebih dulu. Jadi kalau misalnya kayak kita baca ya sejarah yang ditulis oleh Anwar Sanusi gitu ya, itu sangat mengkerdilkan peran para ulama, ya, dan sangat mengkerdilkan peran para kiai dan segala macam gitu ya. Pokoknya yang ada simbol-simbol Islamnya itu dikerdilkan sedemikian rupa. Di lain sisi Anwar Sanusi itu mengglorifikasi masa Hindu Buddha, era Hindu Buddha, era animisme, dinamisme. Dia menggunakan teori Gujarat bahwa Islam itu bukan Islam itu disebarkan di Indonesia bukan dari Arab, tapi dari Gujarat. Gitu. Karena dari Gujarat ya Islamnya jangan seperti kayak di sana dong, jangan seperti kayak di Arab gitu. Ya harus Islam yang ciri khas kita gitu loh. Ada sendiri gitu. Nah, hal-hal yang sedemikian ini sebenarnya dilakukan untuk membuat umat Islam ini jauh dari kesadaran sejarah. Ini adalah praktek-praktek Islamofobia dan ini menjadi bagian dari industri Islamofobia yang kita rasakan sampai sekarang. Gitu. Nah itu kira-kira. Ya, ini ada netizen yang tanya dari Pak Ali Tamam ini, Cak Rusdiansyah. Dia menanyakan meminta penjelasan lebih detail lagi soal Komite Khilafah pasca runtuhnya Khilafah Islam Turki Utsmani. Seperti apa sebetulnya kronologis dan kejadian sebenarnya munculnya Komite Khilafah ini? Betul. Jadi begini,
pada saat itu dari beberapa literatur yang sempat saya baca gitu ya, ada kegalauan di internal Sarekat Islam dan kelompok-kelompok Islam yang lain. Dan pada waktu itu yang saya maksud sebagai kelompok Islam itu memang pada tahun 1912 Muhammadiyah kan sudah muncul, ya. Lalu kemudian Sarekat Islam pada waktu itu sudah ada, ya, metamorfosis dari Sarekat Dagang Islam jadi Sarekat Islam. Lalu kemudian ada Muhammadiyah. Nah, pada saat itu kelompok-kelompok Muslim itu jangan dikira, yang di Indonesia gitu ya, jangan dikira sebagai orang yang tidak punya saluran informasi gitu, seperti orang yang buta informasi, sama sekali tidak. Apa yang terjadi ketika pertemuan misalnya antara Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, ketika naik kereta ketemu dengan Syekh Ahmad Surkati, dan Syekh Ahmad Surkati melihat Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kok di dalam kereta waktu itu membaca suatu buletin yang dalam bahasa Arab yang itu diterbitkan ya di Mesir gitu. Ahmad Surkati langsung terkejut, oh ternyata buletin itu juga dibaca sama Muslim di sini, Muslim di Indonesia, gitu, Muslim di Hindia Belanda pada waktu itu. Nah, ini menunjukkan bahwa arus informasi ya, dari dunia luar ke Indonesia itu sangat deras pada waktu itu, terutama yang menyangkut nasib umat Islam dan simbol-simbol keislaman ya, seperti Kesultanan Utsmani gitu ya. Pada saat itu Kesultanan Utsmani itu sudah mengalami peluruhan ya, keruntuhan karena munculnya Mustafa Kemal Atatürk ya kan, tahun 1924 ya, 24 kan. Begitu informasi perubahan Kesultanan Utsmani menjadi Republik Turki ya, yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk, muncul reaksi di tanah Jawa, dan reaksi itu ditunjukkan oleh Sarekat Islam. Lalu Sarekat Islam pada bulan Maret 1924 itu membentuk yang disebut sebagai Komite Khilafah. Dan siapa yang menjadi ketua Komite Khilafah? Yang menjadi ketua adalah Wondo Amiseno dari Sarekat Islam. Gitu. Lalu Wondo Amiseno ini didampingi oleh Ki Haji Wahab Basbullah. Gitu. Nah, disinilah mereka kemudian merancang untuk mengirimkan utusan dalam kongres di Mesir, di Kairo, gitu. Karena ada kaitannya dengan mereka menginginkan setelah ini Utsmaniyah ini tidak ada, gitu ya. Siapa yang perlu diikuti? Dalam konteks kekhalifahan. Jadi tokoh Islam di Indonesia juga mencermati ya terkait dengan keruntuhan Utsmaniyah. Dan saya memperoleh literatur tentang itu, penjelasan tentang itu dari buku yang disusun oleh Chiara Formici. Chiara Formici itu sejarawan Indonesianis, Cornell. Bukunya ada itu. Dan itu bahasan yang serius di kalangan tokoh-tokoh Islam itu ya. Sangat serius gitu loh, karena dengan perubahan dari Kesultanan Utsmaniyah ke Republik Sekuler Turki itu direspon cepat oleh kelompok-kelompok Muslim, terutama dari Sarekat Islam tahun 1924 gitu, jadi bulan Maret. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Selamat. Ini yang terakhir, Cak Rusdiansa. Sebetulnya dengan berbagai penjelasan yang Cak Rusdiansa tadi sampaikan,
kalau ada pandangan terkait dengan realitas para sejarawan kekinian yang menyatakan bahwa tidak adanya keterkaitan antara kekhilafahan Islam dengan kesultanan di Nusantara, apa pendapat panjenengan Cak Rusdiansyah terkait dengan pandangan sejarawan seperti ini, terutama juga kemarin munculnya fenomena baru yang ditunjukkan oleh perspektif sejarah yang direpresentasikan oleh sebuah film dokumenter kayak Niko Pandawa yang berjudul Jejak Khilafah di Nusantara itu. Bagaimana pendapat panjenengan? Menurut saya harus lebih dalam lagi digali ya tentang hubungan antara kesultanan yang ada di berbagai daerah di Nusantara ini, terutama di daerah Hindia Belanda ini. Tapi kan ada yang mengatakan bahwa tidak ada keterkaitan itu. Gitu. Bagaimana dengan dokumen yang ditemukan oleh Ismail Hadi? Nah, apakah surat menyurat korespondensi diplomatik itu menunjukkan tidak ada kaitan? Nah, ini arsipnya ada loh. Siapa yang mau menolak arsip itu? Apakah arsip itu dibuat oleh orang-orang Turki sekarang? Kan tidak. Itu arsip sejarah. Gitu. Nah, arsip sejarah ini setelah diteliti tahun 2019 diterbitkan menjadi satu buku yang menunjukkan hubungan antara Kesultanan Utsmaniyah dengan beberapa kesultanan di Nusantara. Nah, ini dokumen sejarah. Kalau menurut saya arsip korespondensi ini dokumen sejarah. Akan lebih bagus kalau bukunya Ismail Hadi itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Supaya lebih banyak lagi orang-orang Indonesia termasuk para sejarawan itu bisa membaca dan mempertimbangkan pendapatnya yang semula menganggap tidak ada hubungan antara kesultanan yang ada di Indonesia dengan Kesultanan Utsmaniyah. Gitu. Nah, ini saya kira itu cara yang elegan ya, cara yang elegan, cara yang akademis, daripada kemudian menolak mentah-mentah begitu saja. Bahkan ada yang satu kelompok itu menganggap hubungan itu adalah mitos. Gitu. Begitu gampang mereka ngomong mitos, tapi mereka paham nggak apa yang dimaksud dengan mitos itu? Gitu. Jadi saya sendiri meragukan kalau misalnya mereka paham tentang mitos itu, kalau ada fakta-faktanya apa ini bisa dikatakan mitos? Fakta-fakta dalam pengertian arsip, surat menyurat, korespondensi, ini diplomatik loh ya. Nggak main-main ini, diplomatik antara kesultanan yang ada di Nusantara dengan kesultanan yang Utsmaniyah, gitu. Jadi itu jawaban saya Selamat. Saya sih kalau tidak ada bukti sejarah lain yang bisa membantah arsip-arsip ya, surat menyurat korespondensi diplomatik ini tadi, maka sebaiknya keraguan terhadap ini ya ini aja dulu, ditunda dulu sampai ditemukannya bukti baru. Ini kan harus begitu. Ini kan sikap ilmiah kan. Gitu. Saya kira itu. Yang paling akhir Cak Rusdiansyah, apa komentar antum dalam film JKDN yang beberapa kalangan menyebut tidak punya basis fakta sejarah yang kuat begitu? Nah, kalau misalnya mereka membicarakan soal artefak itu apa bukan basis data sejarah? Nah, ada artefak, ada batu nisan, terus kemudian ada narator, ada sejarawan, terus kemudian ada yang berbicara satu sama lain. Itu basis data atau bukan? Apa yang dimaksud dengan basis data itu? Saya belum dapat PDF skripsinya Niko Pandawa ya saya. Saya gini, saya kadang-kadang orang yang menolak sesuatu itu karena mindset. Jadi karena mindsetnya itu ada kata khilafah. Kata khilafah ini identik dengan suatu organisasi yang konon kabarnya, ini konon kabarnya, tahun 2017 sudah dilarang. Jadi masih konon kabarnya, karena kita kan perlu bukti hukum legal hitam di atas putih. Gitu ya. Makanya saya sebut konon kabarnya. Saya tidak berani mengatakan dilarang, konon kabarnya. Gitu. Hanya karena faktor itu dan kata khilafah ini dekat dengan organisasi tersebut, lalu ada mindset bahwa
itu tidak berdasarkan basis data yang ini. Nah, artefak yang kemudian digali, difoto, lalu kemudian coba untuk diterjemahkan, lalu dimaknakan seperti apa ini, lalu kemudian ditafsirkan. Artefak itu apa? Bukan data. Gitu. Mungkin yang mengatakan seperti itu menurut saya ya harus mulailah berangkat dari sikap ilmiah gitu kan. Jangan dikarenakan mindset dan kecurigaan atau sangka gitu ya. Lalu kemudian menolak adanya hal-hal yang baru gitu. Jadi film ini kan baru, artinya dulu sih ada banyak orang yang selalu menelusuri dari satu kuburan ke kuburan yang lain gitu ya. Malahan sampai ada yang disebut sebagai sarjana kuburan gitu. Karena ada satu kuburan dengan kuburan yang lain. Itu ada. Ada yang sampai begitu, sampai tahu ini kuburan ini. Tapi kemudian apa dari data yang bisa didapat? Lah kalau ini kan makam dengan nisan lalu kemudian diinterpretasikan sedemikian rupa, ada ininya pada tahun berapa, apa yang tertulis di situ, bagaimana kira-kira kaitannya dengan kehidupan pada saat itu. Nah ini kan artinya membaca artefak untuk kepentingan publik. Dan siapa yang memulai itu? Itu bukan mereka yang membuat film JKDN. Yang memulai perilaku seperti itu, membaca artefak, membaca batu nisan, kuburan sebagai satu artefak, itu adalah orang-orang dari EVO. École Française d'Extrême Orient. JKDN hanya memfollower aja ya? Ya, hanya follower aja. Makanya mereka mengatakan tidak punya basis data. Please, you have to go to EVO office di Jakarta. Tolong silahkan datang ke kantor EVO. Ya, EVO itu adalah lembaga resmi dibentuk oleh Perancis. Punya hubungan dengan kedutaan besar Perancis. Jadi kalau yang ngomong tidak memiliki basis data itu ya karena dia kuper aja gitu. Nggak mengenal bahwa teknik serupa itu sudah dilakukan oleh para sejarawan Perancis. Ada beberapa lah, selain Henry Sambat Noir itu ada juga sejarawan-sejarawan yang lain yang mereka itu meneliti batu nisan. Batu nisan Maulana Malik Ibrahim, terus kemudian batu nisannya siapa lagi itu mereka teliti. Itu persis dengan apa yang dilakukan oleh pembuat film JKDN itu. Jadi pembuat film JKDN itu sebenarnya mengikuti saja apa yang sudah dilakukan oleh EVO. Tradisi keilmuan dalam tradisi keilmuan sejarah ya. Ya, tradisi keilmuan, tradisi pencarian dan sekaligus penafsiran terhadap sejarah. Bahwa sejarah kehadiran kesultanan dan sekaligus hubungan kesultanan dengan kesultanan di Nusantara ini dengan kesultanan imperium yang jauh di seberang lautan itu dalam satu tempo yang sangat lama. Mulai dari abad berapa itu? 16 sampai abad ke-19. Itu kan tempo yang sangat lama. Jangan disamakan dengan menafsirkan 5 tahun perang di Ponorogo 1825, 1830 itu kan waktu yang singkat saja. Lalu kemudian ada penunjangnya lagi. Apa penunjangnya? Babat di Ponorogo itu kan sudah ditulis itu Babat di Ponorogo. Jadi nggak bisa disamakan dengan itu. Saya kira itu Cak Slamet. Ya, oke, Cak Rusdiansyah yang dirahmati Allah SWT, luar biasa sekali. Kita mendapatkan satu pencerahan yang holistik, yang komprehensif, yang memberikan satu perspektif objektif di dalam memahami fakta sejarah, lepas dari segala bentuk ketidakobjektifan karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. JKDN adalah sebuah realitas kekinian yang menghadirkan kepada kita bagaimana sebetulnya jujur terhadap sejarah. Tentu kita kembalikan kepada basis keyakinan kita sebagai seorang muslim yang tentu dalam kaitan itu kita sangat meyakini betapa pentingnya memahami sejarah Islam,
untuk mewujudkan kebanggaan kita sebagai seorang muslim, serta sebagai basis untuk melihat, menatap masa depan kita. Karena begitu sejarah itu dicabut dari akar kehidupan kaum muslimin, maka disitulah sebenarnya letak kekuatan kaum muslimin. Sebagian sudah bisa diputuskan melalui tangan-tangan orang-orang yang sengaja, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallahu Allah khairul makirin untuk angkal yahudu wala nasara hatta tatabiyan milatahum. Ada poin-poin penting yang bisa kita tarik dari cangkruan bersama saya Cak Slamet Sugianto bersama narasumber kita yang luar biasa Cak Rusdiansyah rahimakumullah. Yang pertama, bahwa tidak bisa dipungkiri fakta sejarah keterkaitan antara kekhilafan Islam dengan kesultanan di Nusantara terbukti adanya dengan segala dinamikanya dan dengan bentuk keterkaitannya, variasi bentuk keterkaitannya. Yang kedua, fakta kenyataan keberadaan kekhilafan Islam dengan segala pengaruh besar di dunia pada masa-masa keemasan terbukti penuh dengan peradaban agung dan kedamaian menaungi manusia baik muslim maupun kafir. Yang terakhir, kita juga sangat melihat dan meyakini bahwa khilafah adalah ajaran Islam memiliki fondasi legitimasi sejarah yang tak terbantahkan di tengah upaya pengaburan dan penguburan sejarah Islam. Alhamdulillah para pemirsa Kafah Channel yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada Cak Rusdiansyah saya sampaikan jazakumullah khairan, barakallahu fiik Cak. Salam untuk keluarga, salam untuk teman. Semoga panjenengan senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan dari Allah untuk terus memberikan pencerahan kepada umat sebagai bagian dari Hizbul Islam wal Muslimin. Dari saya atas nama kru Kafah Channel saya sampaikan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi dari seluruh amal yang kita perhatikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Cak. Matur suwun.